Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bulan Pagi? Hari ini, hari Jumat, kita berkesempatan untuk bertemu kembali dalam obrolan herbal. Dan saya sudah bersama dengan tamu saya. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa sembuh total tanpa ketergantungan dengan obat-obatan ataupun bahan kimia. Dan ini benar-benar total. Mungkin ada di antara Anda ataupun keluarga yang selama ini sudah mencoba untuk menyembuhkan berbagai gangguan di keluarga, kesehatan gitu, ke dokter, ke rumah sakit, ke beberapa tempat, namun belum ada perkembangan yang berarti. Hari ini mungkin menjadi jodoh terbaik untuk Anda dan juga keluarga. Kita bertemu dengan tamu saya, nanti kita akan bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi, SPLMP NLP. Beliau ini adalah spiritual professional family therapist dan juga banyak sekali profesi yang dijalani, tapi semuanya memang diniatkan untuk memberikan kesembuhan dan kebaikan untuk Anda semuanya, agar Anda sekeluarga lebih sehat lagi, lebih optimum lagi dalam berkegiatan, beribadah, dan juga melakukan aktivitas. Nah, saya bersama dengan Ustadz Narotama. Saya sapa dulu. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas bagaimana caranya untuk bisa sembuh total tanpa ketergantungan segala macam, dan ini nggak perlu yang kimiawi seperti itu Ustadz ya. Memang itu selama ini kan banyak juga yang mencoba untuk menyembuhkan diri, lalu belum menemukan hal yang pas. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan, silahkan bisa disapa dulu Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita tetap memiliki panjang umur, tetap memiliki bisa punya kesempatan menikmati indahnya di pagi hari ini, yang dimana menjelang salat Jumat, ketika rasa syukur ini sudah berubah menjadi perilaku syukur, maka berbagai macam kebaikan, bahkan berbagai macam keajaiban itu mudah masuk di dalam setiap episode kehidupan yang kita lalui. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya Narotama bin Asadi senantiasa memberikan kabar gembira bagi Anda semuanya yang mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Yang mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis. Tentunya sudah melakukan berbagai macam ikhtiar ke sana kemari, belum juga mendapatkan kesembuhan. Dan berbicara sembuh itu ada dua macam pemirsa. Sembuh dengan ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia setiap hari seumur hidup, dan sembuh dengan berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Kesembuhan di sisi yang mana? Nah, itu adalah sebuah pilihan dan keputusan yang kuat di dalam diri kita masing-masing. Tapi yang jelas, ketika waktu terus berjalan, kesadaran masyarakat untuk kembali kepada sesuatu yang bersifat alami, kesadaran masyarakat untuk kembali ke sesuatu yang bersifat keimanan itu semakin meningkat kesadarannya. Karena apalagi di musim pandemi ini, yang dimana kalau nggak darurat banget itu ya, hindari rumah sakit begitu ya. Betul. Karena dikhawatirkan berbagai macam hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di sana, penularan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi sedini mungkin dan perlu kita atasi apabila sudah terlanjur sakit. Jadi ada 3 hal yang itu, yaitu pola pikir, gaya hidup, dan pola makan. Pola pikir, gaya hidup, dan pola makan itu merupakan 3 rangkaian satu kesatuan yang dimana ini saling mempengaruhi. Pola pikir itu sangat mewarnai kondisi psikologis seseorang, gitu ya. Jadi pola pikir itu mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan juga kondisi rohani seseorang tersebut.
Kenapa kok rohani masuk di dalamnya? Karena berbicara ibadah itu lebih dari kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu kan seolah-olah dipaksa atau terpaksa gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ibadah itu suatu kebutuhan, maka tanpa harus dipaksa, tanpa harus disuruh, itu sudah otomatis untuk melakukan berbagai macam ibadah. Karena kita butuh gitu iya, ya. karena kita butuh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang keagungannya ketika kita tidak beribadah. Iya. Pun Allah tidak bertambah keagungannya ketika kita meningkatkan ibadah kita. Allah tetap Maha Agung. Artinya ibadah itu sebenarnya kebaikannya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, kualitas rohani seseorang itu juga berbanding lurus dengan kualitas psikologis seseorang. Yang dimana kalau kita tarik ke bawah, dasarnya adalah dari pola pikirnya itu tadi. Oleh sebab itu, kondisi rohani, kondisi psikologis dan kondisi rohani seseorang itu juga menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Berbagai macam penyakit kronis, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista keputihan, termasuk pasutri yang lama menikah ingin segera memiliki keturunan, itu semua sembuh, itu semua berhasil dengan baik. Apakah karena ikhtiar kita? Tidak. Itu semua berhasil sembuh dengan baik, berhasil dengan baik, itu semua karena Allah izinkan. Oleh sebab itu, dalam proses program pendampingan terapi yang kita lakukan itu tidak hanya mengandalkan sisi cara, sisi teknis, tidak. Tetapi bagaimana kita juga hidupkan sehidup-hidupnya kondisi rohani seseorang yang kita terapi ini beserta satu anggota keluarganya yang terutama tinggal satu rumah. Karena orang yang sedang sakit itu ibaratnya ujiannya itu bukan hanya pada yang bersangkutan, tetapi sesungguhnya orang yang sedang sakit itu ujian satu keluarga, satu rumah. Keluarga, ya. Khususnya orang yang ujian yang sedang kita terapi ini. Jadi sesungguhnya itu ujian satu keluarga. Oleh sebab itu dukungan penuh, dukungan kuat, proses pendampingan dengan melibatkan anggota keluarga satu rumah itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan itu yang luput dari terapis-terapis di luar sana. Nah, namun di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi itu menjadi perhatian gitu ya. Menjadi perhatian yang sangat-sangat penting. Nah, nanti kalau misalnya agamanya Islam yang kita terapi ini bagaimana sholatnya gitu kan. Terus kemudian bagaimana tilawahnya. Terus kemudian nanti apakah diperlukan amalan-amalan pendukung kesembuhan atau tidak. Kalau seandainya iya pun nanti amalannya apa begitu kan. Termasuk anggota keluarga juga kita kondisikan. Karena kualitas ibadah berarti yang diutamakan ya Ustadz. Iya betul. Itu karena itu kan menjawab pertanyaan bahwa sakit kronis apapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kondisi rohani yang kita terapi dan juga anggota keluarga satu rumah itu benar-benar kondisi optimal ya, kondisi yang sangat baik, maka ada satu rangkaian doa itu kita minta bimbingannya, ya Allah. Jadi minta bimbingannya selalu dituntun karena proses sembuh itu misteri. Ya. Ada yang cukup sekali 2 kali pertemuan sembuh. Walaupun ditarget dalam program pendampingan terapi maksimal 2-3 bulan. Ada yang seperti itu. Oleh sebab itu bicara sembuh itu misteri, bicara sembuh itu penuh dengan keajaiban. Kita butuh melibatkan semua komponen dirinya dan anggota keluarga yang satu rumah. Nah, terus kemudian itu pola pikir. Lalu gaya hidup. Gaya hidup ini pun juga menjadi sisi sunatullah yang perlu kita tata ulang gitu ya. Termasuk misalnya pada kasus gagal ginjal gitu ya. Yang dimana ketika kasus gagal ginjal ini dulunya ada riwayat sering mengkonsumsi multivitamin tertentu gitu ya. Entah itu berupa minuman, berupa apa gitu ya. Yang dimana itu berlangsung setahun, 2 tahun. Nah, akhirnya muncul yang namanya kasus gagal ginjal itu banyak terjadi di masyarakat. Nah, gaya hidup terus kemudian kapan saatnya dia istirahat, kapan saatnya dia beraktivitas, itu pun juga kita telusuri ya, sedetail mungkin. Nah, nanti kalau memang ada kesalahan dalam penataan gaya hidup itu perlu ditata ulang. Karena waktunya istirahat kok begadang gitu ya.
Kalau begadangnya sekali 2 kali masih wajar, masih oke lah, masih toleransi, tubuh masih toleransi. Namun ketika begadangnya ini setiap hari, setiap malam, seumur hidup, livernya pasti kena. Ya. Nah, makanya ini juga menjadi perhatian serius bagi bapak-bapak yang suka begadang tiap malam gitu ya, yang tidak memperhatikan kondisi istirahatnya, hati-hati dengan kondisi sakit livernya atau bahkan dikhawatirkan bisa terkena hepatitis A, B, ataupun bahkan C. Itu yang diantisipasi. Gaya hidup ya. Kemudian pola makan. Nah, pola makan ini pun juga pengetahuan, pemahaman kita terhadap jenis-jenis makanan itu menjadi rangkaian utama untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan kita. Sekarang ini kaitannya dengan pola makan itu kaitannya dengan karakter makanan, karakter tubuh yang disesuaikan dengan karakter makanannya atau karakter nutrisinya. Ketika karakter tubuh seseorang itu panas, maka hindari makanan-makanan yang sifatnya panas. Ketika karakter tubuhnya orang itu dingin, maka hindari makan makanan yang sifatnya dingin. Berarti setiap orang itu ada karakter tubuhnya berbeda-beda? Berbeda-beda, dan itu bisa berubah di setiap waktu durasi waktu tertentu. Itu berbeda-beda dan bisa berubah. Nah, ketika misalnya pada kasus gangguan jantung gitu ya, yang dimana ditandai lidah sangat putih, maka hindari makan makanan yang sifatnya dingin, karena karakter tubuhnya sedang dingin, sedang mengalami sakit jantung dengan karakter tubuh yang sedang dingin. Contoh, makan makanan yang sifatnya dingin itu apa? Semangka, melon, jus, kemudian timun, kemudian sayur hijau yang dikuah, itu sifatnya dingin semua. Nah, artinya boleh makan itu, tapi tombol pingin aja nyuwil gitu ya. Tapi kalau terus-terusan dan banyak, itu akan semakin parah penyakitnya. Nah, pemahaman itu yang butuh kita ketahui bersama, agar supaya ketika saat ini kok sedang sakit, maka kita memilih jenis makanan yang mendukung proses kesembuhan itu sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sakit kronis apapun Anda, telepon kami sekarang juga di 0274 884 764, SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bisa dibuka website kami di www.mutiaramadani.com dan bisa dibuka YouTube channel kami. Buka YouTube, ketik Mutiara Madani. Di situ banyak rekaman kami dan tinggal dipilih. Iya, tadi sudah ada 2 yang dibahas sedikit mengenai bagaimana pikiran kita dan juga makanan ternyata berpengaruh. Makanan tergantung dengan kondisi tubuh kita juga ini pemirsa di rumah. Nanti akan dilanjutkan lagi perbincangan saya bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi, tentunya bersama dengan Mutiara Madani usai jeda berikut. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RGTV HD. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya aja terus dalam masalah ya. Dolan. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah. Cara memasak yang mempergunakan bahan santan.
Baik, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi, tentunya bersama dengan Mutiara Madani. Banyak yang dibahas tadi mengenai bagaimana kita harus mengatur pola pikiran kita juga, tetap stay positif, dan juga makanan yang kita konsumsi ternyata harus dipilih-pilih. Kalau kondisinya nih, karakter tubuhnya sedang panas, jangan makan makanan yang semakin membuat panas. Kalau kondisi karakter tubuh sedang dingin, jangan membuat yang semakin dingin dari makanan-makanan yang dipilih. Nah, boleh lanjut dulu Ustadz, tapi tadi saya sedikit pada saat jeda ini pemirsa, saya sharing sedikit dengan Ustadz Narotama. Jadi ada kerabat itu yang belum lama melakukan operasi penggantian katup jantung nih Ustadz, karena ada gangguan. Jadi kalau dokter mengatakan itu agak sedikit kendor gitu atau lepas itu, namun ternyata operasinya gagal, jadi ada transfusi darah juga, namun tubuh itu menolak darah yang dari donor itu, dan kerabat kami itu meninggal dunia. Itu kenapa ya Ustadz? Baik, ini menarik begitu ya, karena begini, tubuh di setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dan punya kemampuan untuk merehab dirinya sendiri. Ketika misalnya ada diagnosa misalnya gangguan di katup jantung, yang mesti kita tanyakan adalah di setiap harinya masih nyaman berkegiatan atau tidak. Nah, kalau itu masih nyaman, Betul. masih berjualan ke pasar. Terus masih nyaman beristirahat atau tidak. Ketika jawabannya masih nyaman, terkadang sesekali mengganggu, itu pun masih toleransi, abaikan. Artinya abaikan itu nggak perlu kita berpikir serius, wah kok katupnya seperti ini, berarti harus serta-merta dilakukan upaya operasi penggantian katup jantung misalnya. Nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena bicara setiap tindakan itu butuh pertama bimbingan dari Allah, yang kedua dengan adanya bimbingan itu kita dapat mengambil keputusan tindakan ini tepat atau tidak. Nah, kecuali kalau kondisi di saat itu darurat. Ada suatu kejadian yang dimana kejadian itu antara hidup dan mati, mau ndak mau lari ke UGD, ke rumah sakit, beda urusan. Itu beda urusan. Nah, kalau kita bicara kekurangan di masing-masing tubuh kita, itu pasti ditemuin. Betul. Entah Entah di lambungnya, entah di parunya, entah di pembuluh darahnya, entah di jantungnya, entah di livernya, entah di ginjalnya, dan sebagainya. Nah, ketika diketahui sudah mulai normal batas atas, langkah pertama tetap tenang. Yang kedua, mohon petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, segera lakukan treatment untuk antisipasi. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Jadi jangan sampai kita dalam tanda kutip gegabah terhadap apa yang kita lakukan, karena bagaimanapun juga tindakan medis itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa. Karena setiap tindakan medis itu butuh persetujuan. Butuh tanda tangan anggota keluarga, dan saya meyakini seyakin-yakinnya teman-teman dokter itu sudah melakukan dengan perlakuan yang terbaik menurut versi ilmu mereka. Nah, oleh sebab itu artinya gini, tubuh ini kita sendiri yang bertanggung jawab. Nah, kita mau kemanakan tubuh ini? Kalau misalnya sedang mengalami hipertensi, diabetes, ataupun sakit gangguan di jantung, gangguan di paru, asma, bahkan mengalami penyakit kanker, tumor, dan sebagainya, kita mau kemanakan tubuh ini itu keputusan 100% ada di tangan kita. Kita mau kemanakan itu agar betul-betul tepat. Sekali lagi, kita butuh bimbingannya, ya Allah, butuh kekuatannya, ya Allah. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan istikharah dan merasa ada kekuatan, ada bimbingan untuk mengarah kemana, ikuti dengan maksimal. Karena bagaimanapun juga ketika takdir Allah kita umurnya panjang, tugas kita itu adalah menyempurnakan ikhtiar bagaimana dengan panjangnya umur kita ini adalah kesehatan kita semakin baik. Dengan demikian akan berpengaruh pada kualitas kehidupan kita. Nah, sembuhnya kita, sehatnya kita, ini penting atau tidak, itu juga menjadi tolak ukur sejauh mana kita niat kuat untuk berikhtiar. Jangan-jangan sembuhnya ini nggak penting, sehingga sakit itu lebih nyaman buat yang bersangkutan. Saya mau sakit aja Ustadz, loh kenapa Pak? Itu karena dengan sakit ini saya diperhatikan anak-anak, diperhatikan keluarga saya, manja, pengen dimanja berarti. Pak, kalau memang sehat dan tetap dimanja itu lebih enak, lebih nyaman, kenapa nggak pilih sehat gitu? Loh ada yang seperti itu gitu ya. Betul, jadi mau ikhtiar kemanapun ya pokoknya tetap sakit gitu. Kembali ke pikiran tadi. Nah, kembali ke cara pandangnya ya. Cara pandangnya terhadap
bahwa saya penting sembuh, saya penting sehat, sehat dengan berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia karena saya masih sayang dengan ginjal saya masih sayang dengan liver saya masih sayang dengan lambung saya masih sayang dengan jantung saya dan lain sebagainya. Nah, kecuali kalau misalnya, udahlah nggak apa-apa, saya minum obat tiap hari seumur hidup, obat kimia seumur hidup, lah nanti kalau ada efek sampingnya ke ginjal, ke liver, ya jangan salahkan siapapun, gitu ya. Jadi tidak ada tindakan di luar orang sana yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa kok tidak mengambil keputusan yang tepat? Nah, ketika sudah terlanjur sakit, maka 3 hal ini yang kita lakukan penataannya, yaitu sisi rohani psikologi, sisi nutrisi, dan sisi fisik. Sisi fisik itu nanti termasuk gaya hidupnya, termasuk sisi-sisi yang lainnya. Nah, yang pertama, ketika sudah terlanjur sakit, maka sisi rohani psikologi kami melakukan pendekatan terapi NLP, terapi ruqyah syariah. Jadi yang kita gabungkan terapi ruqyah psikis syariah. Yang dimana terapi ruqyah psikis syariah ini ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama untuk mendeteksi sakitnya orang ini itu murni fisik psikologi atau ada tanda-tanda gangguan jin. Saya sering menyampaikan gangguan jin, sihir itu tidak harus kesurupan. Efeknya itu bisa ke fisik, bisa juga ke psikologis. Ada pernah kami menangani gitu ya, seorang pelajar kelas 2 SMP itu dalam 3 bulan itu tiba-tiba diem dia perilakunya. Awalnya aktif sekali, sampai orang tuanya bingung, ini ada apa dengan anak saya? Ditelusuri di sekolah nggak ada masalah dengan gurunya, ditelusuri pelajarannya juga baik-baik aja, nilainya ya lumayan lah, artinya baik gitu ya. Dengan teman-temannya juga nggak ada masalah, kok tiba-tiba berubah sikap ini ya? Nah, kemudian sampai dipanggilkan psikiater ke rumahnya, nggak ada perubahan sampai 3 bulan waktu itu. Ya untungnya alhamdulillah sekolah mau sekolah, sholat mau sholat, mandi mau mandi, makan mau makan. Hanya berubah sikapnya, awalnya aktif, awalnya sering godain orang tuanya, saudaranya, ini kok tiba-tiba diem. Jadi kayak benar-benar terkunci gitu ya lisannya. Nah, akhirnya pada bulan ketiga saya dipanggil ke rumahnya, kemudian ngobrol-ngobrol, dipanggil anaknya. Oke, kita doa bersama ya satu keluarga. Lalu dibacakan doa-doa, Fatihah, Ikhlas, Falak, Nas, Kursi, tiba-tiba nggak sadar. Tiba-tiba terjadi trans, terjadi dialog dengan jin yang ada dalam tubuhnya. Kamu masuk disuruh apa masuk sendiri? Saya masuk sendiri Ustaz. Loh, ngapain? Rumah saya diinjek-injek. Saat ngapain? Saat dia olahraga. Loh, siapa suruh bangun rumah di tengah jalan? Enggak Ustaz, rumah saya itu di pinggir jalan gitu. Tapi dia nginjek-injek saat olahraga. Loh, dia kan enggak tahu. Enggak Ustaz, saya enggak terima. Kamu keluar demi taat kepada Allah. Enggak, saya enggak mau keluar. Akhirnya kita bacakan doa-doa ruqyah, akhirnya dia keluar. Nah, pekan depannya kita evaluasi. Alhamdulillah enggak ada reaksi sama sekali. Nah, orang tuanya cerita, alhamdulillah Ustadz, setelah ruqyah kemarin seminggu yang lalu, anak saya kembali. Maksudnya karakternya kembali gitu ya, ceria kembali, kemudian happy kembali gitu ya, semangat kembali, ya Allah. Yang dimana 3 bulan kemarin sempat hilang, hilang ya keceriaannya. Jadi saya sering menyampaikan bahwa gangguan jin ataupun efek serangan sihir itu tidak selalu kesurupan, tidak selalu nggak sadar teriak-teriak, enggak. Nah, itu manfaat terapi ruqyah psikis syariah di Mutiara Madani yang pertama. Nah, kemudian ketika di ruqyah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kok tidak ada reaksi, apakah ruqyah dihentikan? Tidak, tetap dilanjutkan karena dia akan mendapatkan manfaat ruqyah yang kedua, yaitu bermanfaat sebagai sebuah terapi. Ingat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami Allah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, apalagi ketika misalnya yang kita damping ini penyakitnya cukup serius, doa kita semuanya termasuk yang bersangkutan, anggota keluarga yang satu rumah itu kita dorong, kita aktifkan, kita hidupkan kembali. Karena misteri terkabulnya doa itu sangat misteri, nggak ada yang tahu persis doa siapa yang dikabulkan. Jangan-jangan salah satu, jangan-jangan malah semuanya. Lah kalau semuanya dikabulkan, Allah kabulkan, maka itu menjadi kekuatan yang dahsyat luar biasa. Dalam satu hadis sahih dijelaskan bahwa ketika kita berdoa, maka doa ini terangkat ke langit, dan doa ini semakin terus-menerus kita lantunkan, kita lafazkan, maka doa ini akan berperang di langit dan dengan izin dan rahmat Allah bisa mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Nah, ini juga menjadi pengalaman pribadi saya ketika saya punya 5 anak. Saya yakin-yakinnya doa dari orang tua ke anak ijabah. Doa dari orang tua ke anak tanpa hijab, gitu ya.
yang dimana saat itu anak saya mengalami infeksi jaringan otak. Dokter mengatakan anak ini tinggal menunggu keajaiban. Kalau nggak meninggal sembuh tapi cacat. Dua pilihannya nggak enak. Betul. Kita orang tuanya kalau suruh milih dua pilihan itu nggak enak semua dan nggak mau milih. Apalagi untuk anak kita. Apalagi untuk anak kita kan begitu. Nah akhirnya ketika ada dua pilihan seperti itu, dok saya pilih takdir yang ketiga. Saya pilih takdir anak saya sembuh, normal, sehat, pintar dan solih. Harapannya begitu Pak, insya Allah begitu dok. Akhirnya saya ingat sekali waktu itu kami opnam di rumah sakit Surabaya di sana. Nah, sampai 27 hari sampai 20 hari pertama itu setiap lebih kurang 10 jam atau 12 jam pertama itu mengalami kejang kaku, dan setiap kali kejang saya ambil air wudhu, saya pegang dadanya, saya bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah ke-6 reda, Al-Fatihah 7 tidur. Selalu seperti itu. Waktu di CT scan untuk melihat ini meningitis atau bukan, dan memang bukan meningitis. Karena dokter waktu itu diagnosa ensefalitis diagnosanya. Ensefalitis itu apa? Infeksi jaringan otak. Kalau otak sudah diganggu, ibaratnya pasukan, tubuh ini pasukan, maka otak itu komandannya. Kalau komandannya sudah diganggu, sudah diserang, maka gampang sekali untuk menyerang anggota di bawahnya. Nah akhirnya karena kami sadar betul bahwa ini adalah suatu kondisi yang serius, maka doa semakin kita perkuat, mohon petunjuk, mohon kekuatan semakin kita perkuat kepadanya. Nah akhirnya waktu itu di CT scan dan hasilnya nihil dan memang bukan meningitis. Saya teringat kisah Umar bin Khattab ketika beliau dilapori oleh Mus'ab bin Umair, wahai Khalifah Umar, di wilayah kami itu ada perbuatan syirik di masyarakat, yaitu memberikan sesajen kepada Sungai Nil, dan saya katakan hentikan, ini syirik. Oh, wahai Gubernur Mus'ab, kalau ini kita hentikan, nanti Sungai Nil nggak akan mengalir. Kalau Sungai Nil nggak mengalir, bagaimana dengan kebun kurma kita? Enggak, hentikan, ini syirik. Akhirnya betul, ketika dihentikan perbuatan syiriknya, kemudian Sungai Nil itu berhenti, tidak mengalir. Kejadian ini dilaporkan ke Khalifah Umar. Apa yang dilakukan Khalifah Umar? Beliau menulis surat dari Amirul Mukminin Ibnul Khattab untuk Sungai Nil amma ba'du. Wahai Sungai Nil, kalau engkau tidak mengalir karena kehendakmu, silahkan engkau tidak mengalir. Kalau engkau mengalir karena kehendak Allah, maka saya berdoa kepada Allah untuk mengalirkan kamu. Peristiwa ini menjadi inspirasi bagi saya. Ketika kembali ke kamar, saya bacakan doa, wahai virus, kuman, bakteri, atau apapun namamu yang mengganggu anak saya, engkau makhluk ciptaan Allah, aku makhluk ciptaan Allah. Engkau patuh pada perintah Allah, aku pun patuh pada perintah Allah. Saya berdoa kepada Allah untuk menghilangkan setiap gangguan yang ada pada diri anak saya. 20 hari pertama kejang, alhamdulillah sejak hari 21 akhirnya tidak kejang, suhu tubuh stabil, dan sempat pulang dari rumah sakit itu tidak bisa jalan. Total rehab 3 tahun kami dampingi, anaknya sekarang kelas 3 SMA, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ketika keajaiban demi keajaiban mudah kami dapatkan, maka sesungguhnya keajaiban demi keajaiban pun juga mudah Bapak Ibu dapatkan dalam proses terapi yang didampingi di Mutiara Madani. Seperti itu. Di terapi warisan Nabi yang diterapkan. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk Anda yang ingin dapatkan informasi, Anda bisa buka info lengkap di www.mutiaramadani.com dan juga YouTube channel dari Mutiara Madani. Nanti akan dilanjutkan, jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Permendagri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bagi Bapak dan Ibu selaku pimpinan Badan Hukum Indonesia dan atau organisasi pemerintah daerah untuk menuju data tunggal atau single identity, telah dibuka kesempatan kemudian melaksanakan kerjasama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Adapun data kependudukan adalah sebagai berikut. Adapun tata caranya adalah silahkan Bapak dan Ibu sekalian mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan dilampiri data pertama, nama pengguna, kedua, tujuan pemanfaatan data kependudukan, ketiga, elemen data kependudukan yang akan diakses, keempat, metode akses data kependudukan, kelima, data balikan yang akan diberikan, dan yang keenam adalah jangka waktu perjanjian kerjasama. Selanjutnya, kami akan meneruskan permohonan Bapak dan Ibu sekalian ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan.
Persetujuan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan pimpinan Badan Hukum Indonesia dan atau organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, selanjutnya oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil akan dibukakan data warehouse. Gimana? Mudah kan? Kami tunggu surat permohonan dari Bapak dan Ibu. Mari kita manfaatkan akses data kependudukan untuk membangun Kota Yogyakarta tercinta serta mendukung terwujudnya data tunggal nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Tentunya di obrolan herbal kali ini saya masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi. Jadi untuk Anda yang ingin konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di Perumnas Minomartani, Jalan Gurameh Raya C4 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nanti setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan juga Senin mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 6 maghrib. Tapi belum ada kegiatan di luar Jogja ini dalam waktu dekat akhir pekan ini, Ustadz? Ya, jadi kami jadwal rutin itu kan Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya. Khusus Ahad ini dan Ahad depan kami ada agenda full gitu ya, sehingga khusus Ahad ini dan Ahad depan kami off. Oke. Nah, monggo bagi Bapak Ibu yang menghendaki datang untuk konsultasi dan terapi bisa datang Jumat ini ya. Jumat ini juga nanti pada sholat Jumat sampai malam jam 7, Sabtu, kemudian nanti Senin ya. Tapi biasanya Ahad kami buka. Ya, hanya khusus untuk minggu ini dan minggu depan ya, saja. Betul, Ahad ini dan Ahad depan. Dan kami satu yang pasti kami konsultasi gratis. Ya, tidak ada biaya pendaftaran. Nah, dari konsultasi gratis dan tidak ada biaya pendaftaran, nanti Bapak Ibu bisa leluasa menyampaikan keluhannya apa selama ini untuk menyelesaikan problematika penyakitnya gitu ya. Apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain dan sebagainya. Nah, dari kedatangan Bapak Ibu semua ke tempat kami, nanti kami cek dulu dengan alat kami. Pengecekan pun juga free, gratis. Nah, dari pengecekan dengan alat kuantum resonansi itu dapat diketahui sisi mana tepatnya bagian tubuh yang harus dibenahi. Nah, dari situ kami sampaikan program pendampingan terapinya. Dalam program pendampingan terapinya itu tentunya karena kami tidak bekerja sama dengan asuransi dan tidak bekerja sama dengan BPJS, maka untuk biaya mandiri itu kami sampaikan di awal. Kami sampaikan di awal sebelum sesi terapi dimulai.
Adapun ketika Bapak Ibu saat itu datang hanya untuk konsultasi, sekali lagi tidak ada biaya, serupiah pun tidak ada kalau hanya konsultasi. Ustadz, kami hari ini tetap misalnya menginginkan menghendaki untuk terapi dengan dana yang ada, sangat bisa. Jadi berapapun budget anggaran Bapak Ibu di kedatangan saat itu, kami tetap melakukan bisa membantu upaya terapinya dengan perlakuan yang terbaik. Satu tamu pasien gitu ya, ketika diagnosa dokter sudah mengalami tumor ganas, gitu ya. Dan waktu itu selama beberapa hari, ada kalau lebih kurang semingguan, nyeri hebat yang luar biasa. Beliau datang sendiri, begitu, terus kemudian kita cek dengan alat kami, kemudian nyeri hebatnya itu sampai betul-betul nggak tertahan. Datang sendiri, nah kemudian kami bentuk pola terapinya. Ustadz, ini saya bentuk program pendampingan terapinya. Terus kemudian, Ustadz, hari ini saya hanya membawa sekian rupiah, lu tidak apa-apa. Berapapun budget penjenengan, betul-betul niatkan fisabilillah. Iya Ustadz. Waktu itu sesi terapi kita mulai. Terus kemudian nanti dari program pendampingan ini, tolong komunikasikan dengan suami, komunikasikan dengan Bapak Ibu di rumah, komunikasikan dengan Bapak Ibu mertua, karena sama-sama di Jogja. Nah akhirnya ketika pulang ke rumah, terus kemudian WA kami malamnya, Ustadz, saya besok membawa anggota keluarga ke tempat terapi, tolong dijelaskan ulang. Ya, saya jelaskan ulang. Lalu Bapak Ibu mertuanya datang beserta ibunya, karena bapaknya waktu itu pas keluar kota, suaminya juga pas kerja di Papua waktu itu, datang ke tempat kami jelaskan program pendampingan terapinya, gambarannya seperti apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah keluarga besarnya sangat mendukung. Nah kemudian waktu itu kan baru 1 malam ya, sampai hari ini gimana Mbak, rasa nyerinya gimana? Ustadz, saya kemarin setelah diterapi ruqyah dan diterapi oleh Ustadz waktu kunjungan pertama, sampai hari ini, sampai terakhir kemarin sore, mudah-mudahan seterusnya, rasa nyerinya hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Saya sampai kaget Ustadz, ini kok nyerinya udah hilang ya? Jadi saya pulang dari terapi kunjungan pertama itu, nyeri yang selama beberapa hari bahkan sampai lebih kurang semingguan itu, sampai nangis. Saya tuh telepon mertua, iya Ustadz, ini mantu saya ini telepon kami itu sampai nangis-nangis, ada apa Ndo, ada apa gitu, sakit nyeri Pak, nyakit nyeri Pak gitu. Karena kalau kondisi tumor ganas biasanya sampai harus dimorfin ya Ustadz ya. Itu. Nah akhirnya alhamdulillah kunjungan kedua di hari Sabtunya kita maintenance. Waktu itu memang kalau kondisi masih sudah ada luka belum? Tidak ada Ustadz. Alhamdulillah. Penjenengan siklus haidnya masih aktif ya? Aktif Ustadz. Nah nanti dengan izin Allah, dengan program pendampingan terapi yang kita lakukan ini, sel tumornya itu akan luruh lewat haid gitu ya, kalau memang tidak ada luka. Nah terus alhamdulillah kemarin tuh kunjungan keempat atau kelima ya, itu alhamdulillah yang dimana ketika dulu kan 1,5 tahun yang lalu kan sempat dibiopsi. Saya bilang, aduh Mbak, kalau penjenengan ketemu saya 1,5 tahun yang lalu pasti saya larang biopsi. Loh kenapa Ustadz? Sering kali ada kejadian setelah dilakukan biopsi itu semakin mengganas. Setelah dibiopsi, kalau misalnya tertulis hasil biopsinya jinak, bisa berubah jadi ganas. Kalau hasil biopsi tertulis ganas, berarti memang betul-betul ganas. Nah, tingkat keganasannya sampai detik ini sejauh mana, tidak ada yang tahu persis. Apakah dia sudah mulai menyerang jaringan sekitarnya atau tidak, sudah mulai merembet ke ketiak sampai ke tangan atau tidak, sudah mulai masuk ke aliran darah atau belum, tidak ada yang tahu persis. Tapi dia cerita 1,5 tahun lalu di biopsi, lebih kurang setahun terakhir itu dulu ketika ditekan itu terasa sakit. Sekarang jangankan ditekan Ustadz, dipegang aja sakit. Dipegang aja sakit. Nah akhirnya alhamdulillah setelah 2 kali pertemuan, berarti pertemuan ketiga dan sampai kemarin sore, itu alhamdulillah dipegang saja, jangankan dipegang, ditekan saja sudah nggak sakit. Masya Allah. Saya bilang, ini doa orang tercinta keluarga besarnya penjenengan ini, Allah ijabah ini, ya Allah. Karena keluarga dilibatkan juga. Keluarga dilibatkan. Nah, hari ini itu melakukan satu amalan yang saya berikan, amalan sunnah, yang dimana hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan amalan itu. Artinya apa? Seorang yang sedang dilakukan pendampingan terapi itu dia tidak bisa sendirian. Dia butuh merasakan rasa cinta anggota keluarganya.
perasaan dicintai oleh anggota keluarganya, perasaan diperhatikan anggota keluarganya, itu kondisi psikologis yang tidak bisa diukur dengan alat apapun. Nah, apalagi kalau didorong dengan kuat, dilakukan doa-doa untuk mempercepat kesembuhan. Jadi yang kita upayakan itu adalah percepatan kesembuhan, tidak hanya sembuh, tapi percepatan kesembuhan. Nah, saya minta nomor handphone suaminya, Mbak, yang kerja di Papua. Nah, saya akan komunikasi dengan beliau. Pun beliau, suaminya pun juga sama. Saya beri tugas untuk melakukan amalan-amalan sunnah, dan kemudian di dalam amalan itu ada doa-doa, doa mohon ampun, doa kemudian hajat, doa kesembuhan untuk istrinya, dan apa yang harus dilakukan di setiap waktunya untuk kesembuhan istrinya. Karena ridho dari suami ke istri itu juga luar biasa, mempercepat proses kesembuhan. Nah, saya tuh amazingnya itu beberapa hari, bahkan lebih kurang seminggu, ada rasa nyeri hebat luar biasa dalam hitungan tidak lebih dari 10 jam, bahkan tidak lebih dari 5 jam. Nyerinya langsung hilang. Itu wow, amazing saya. Sampai ibunya amazing. Saya takjub dengan kuasa Allah loh ya. Yang kita lakukan apa sih gitu. Tapi kalau Allah sudah izinkan, Allah kalau sudah turunkan rahmatnya, sesederhana apapun proses yang kita jalani, kena. Nah, jadi seperti itu pemirsa. Jadi apapun agama Anda, apapun latar belakang Anda, kalau memang kesembuhan, kesehatan yang betul-betul ingin diwujudkan, ingin didapatkan, monggo kami tunggu kedatangannya mulai hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, khusus Ahad ini dan Ahad depan itu kami off karena ada kegiatan 1 hari penuh. Di alamat kami di Perumnas Minomartani, Jalan Gurameh Raya C4, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Solo, yang tinggal di Sukoharjo, yang tinggal di Klaten, yang tinggal di Boyolali, yang tinggal di Bantul, Gunung Kidul, kemudian Kodia, Sleman, dan dimanapun, Magelang, Temanggung, monggo kami tunggu kedatangannya mulai hari ini juga. Dan bisa dicatat 2 nomor handphone kami. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum membutuhkan, tapi suatu saat nanti insya Allah Bapak Ibu pasti membutuhkannya. Karena bicara penyakit, bicara gangguan, itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. SMS, WhatsApp, kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bisa juga telepon ke tempat kami di 0274 884 764, 0274 884 764. Ya, nah, tadi betul. kita masih membahas manfaat ruqyah yang kedua ya, Mbak ya? Ya, silakan Ustaz. Manfaat ruqyah yang ketiga, tadi yang pertama untuk mendeteksi sakitnya ini murni fisik psikologis atau ada tanda-tanda gangguan jin. Lalu yang kedua berfungsi sebagai sebuah terapi. Lalu yang ketiga, manfaat terapi ruqyah psikis syariah yang ketiga itu bermanfaat dalam rangka untuk mengangkat musibah. Jadi apapun keadaan yang tidak nyaman saat ini, itulah yang dinamakan musibah. Nah, dengan terapi ruqyah psikis syariah yang kita semuanya lakukan, maka kita melibatkan Allah, mohon pertolongannya, mohon rahmatnya untuk mengangkat musibah ini, begitu ya. Nah, terapi ruqyah itu bagian dari logika ilahiyah. Jadi kami dalam melakukan proses pendampingan terapi ini ada 2 pendekatan logika ilmiah dan logika ilahiyah. Logika ilahiyah itu menjawab pertanyaan sakit kronis apapun, upaya ikhtiar apapun, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika ilahiyah. Karena kita hidup di dunia, maka sisi-sisi sunatullah pun juga tetap butuh dilakukan. Contoh, begini, ketika kita lapar dan kita berdoa, ya Allah kenyangkan saya tanpa ikhtiar makan. Kira-kira bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Ikhtiar makan tetap dilakukan. Entah itu minta, entah itu beli, entah itu masak sendiri gitu ya. Tapi ikhtiar makannya tetap dilakukan. Seseorang imannya sekali Siti Maryam ketika ditanya oleh ayahandanya, siapa yang memberikan engkau rezeki? Maka Siti Maryam menjawab, Allah. Logika imannya demikian. Logika sunatullahnya, faktanya tetap tersedia makanan yang dekat pintu kamarnya. Siapa yang menyediakan? Ya para malaikat. Artinya ikhtiar, aktivitas, berkegiatan makan tetap ada dalam melangsungkan kehidupannya. Pun sama ketika seseorang sedang sakit, sisi rohaninya, ya Allah beri saya bimbingan, beri saya kekuatan untuk kesembuhan, beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna.
Sisi ruhaniyah kita maksimalkan, sisi sunatullahnya tetap kita jalankan dengan apa? Melakukan proses ikhtiar terapi. Dimanapun ikhtiar terapi dilakukan, selama itu di bawah bimbingan Allah, pasti benar adanya, pasti tepat adanya. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu, sebelum berkunjung ke tempat kami, lakukan sholat istikharah ba'da sholat Jumat ini. Sakit kronis apapun itu, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista keputihan, dan juga bagi Anda, pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, ketika sudah mengawali dengan sholat istikharah, Allah memberikan ilham kemantapan hati, lakukan dengan semaksimal mungkin. Maka insya Allah hasil positif seperti yang diharapkan benar-benar mudah semakin dirasakan dan mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan saat ini dan kedepannya. Monggo telepon kami sekarang juga di 0274 884 764, SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Iya, mulai dari penyakit medis ataupun non-medis termasuk juga gangguan jin, kemudian juga penyakit psikis, depresi, gangguan mental, ataupun pasangan suami istri yang ingin segera memiliki keturunan, langsung aja ke Mutiara Madani. Anda bisa menghubungi dua nomor sekaligus 0815688270 dan 08158729 510. Kalau kira-kira mencatatnya kelamaan, bisa difoto dulu. Nah, yang di layar televisi. Kami masih ada satu segmen lagi dan akan segera kembali untuk Anda saat lagi. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Baik saudara, mungkin ini memang jodoh Anda, kesembuhan akan segera didapatkan untuk Anda ataupun di keluarga yang selama ini sudah bingung ini, kok nggak sembuh-sembuh, sudah sakitnya segala macam diberikan obat, namun belum bertemu yang pas. Nah, saya masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi, tentunya bersama dengan Mutiara Madani dengan terapi warisan Nabi. Nah, sebenarnya Ustadz Narotama, kalau kelebihannya dengan terapi warisan Nabi di Mutiara Madani ini apa ini Ustadz? Baik, sebelum menjawab, Alhamdulillah Allah banyak memberikan kelebihan ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama tinggal di Boyolali, Sukoharjo, Solo, Klaten, Temanggung, Magelang, Kebumen, Purworejo, Jogja, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan sekitarnya, bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk membuat kehidupan kita, kesehatan kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, dan juga bagi Anda, pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, yang tentunya sudah melakukan ikhtiar ke sana kemari, kok belum juga mendapatkan kesembuhan seperti yang diharapkan, dilalahnya qadarullah sedang menyaksikan program seperti pada pagi hari dan menjelang siang hari ini. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Diyakini saja bahwa ini adalah jawaban doa-doa panjang kita selama ini untuk mendapatkan
solusi terbaik untuk kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita selalu mengedepankan prasangka baik kepada Allah, jangan kaget dan jangan heran kalau hanya hal-hal yang baik pula lah. Bahkan segala macam bentuk keajaiban itu mudah masuk dalam setiap episode kehidupan yang kita lalui. Ini pun juga menjawab pertanyaan Mbak Isa terakhir tadi, apa kelebihan yang alhamdulillah dimiliki di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi dalam program pendampingan terapi yang dilakukan. Yang pertama, setiap tamu pasien langsung bertemu saya. Jadi tidak memakai asisten. Adapun di sana ada Pak Imam, itu murni bagian pendaftaran. Nah, adapun setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami itu langsung bertemu dengan saya. Nah, kemudian yang kedua, kita fokus membenahi sistem di dalam tubuh. Perlu dipahami bersama bahwa tubuh ini sebenarnya punya kemampuan mengobati dirinya sendiri. Ketika usia kita panjang, kok tubuh ini semakin ringkih gitu ya, maka yang perlu dievaluasi adalah jangan-jangan kita sendiri yang mensabotase pola pikir kita, gaya hidup kita, pola makan kita tidak yang seharusnya. Itu yang namanya sabotase di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tubuh kehilangan kekuatannya untuk punya kemampuan mengobati dirinya sendiri. Nah, dengan program pendampingan terapi di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, entah itu nanti butuh waktu sepekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masing-masing kasus berbeda-beda begitu ya. Itu nanti kita kembalikan fungsi tubuh sesuai dengan fitrahnya. Nah, kalau sudah dengan izin dan rahmat Allah kita kembalikan fungsi tubuh sesuai fitrahnya, wajar kalau tubuh ini punya kemampuannya kembali, punya kekuatannya kembali untuk mengobati dirinya sendiri. Mau penyebabnya virus, kuman, bakteri, mau lemahnya fungsi organ A, organ B, organ C. Nah, kalau kita treatmentnya itu benar-benar tepat sesuai fitrahnya, maka sekali lagi tubuh ini punya kemampuannya kembali mengobati dirinya sendiri. 2. Lalu yang ketiga, dari dua dulu, sehingga wajar kalau sudah tubuh ini punya kemampuan mengobati dirinya sendiri, wajar kalau sudah tidak lagi atau sudah berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Sampai detik ini, gitu ya, kemajuan teknologi kedokteran, kemajuan teknologi farmasi seharusnya berbanding terbalik dengan macam atau jumlah penyakit yang ada di masyarakat. Bayangkan tahun 80-90 dulu dengan tahun 2020, macam atau jumlah penyakitnya kok ya semakin banyak. Betul. Gitu ya. Itu yang menjadi koreksi kita masing-masing. Kita nggak perlu nyalakan siapapun, cukup kita introspeksi diri kita sendiri. Gitu ya. Berkaitan dengan pola pikir, gaya hidup, dan pola makan. Nah, sehingga ingat, tubuh ini Allah kuasakan, Allah percayakan kepada kita untuk kita sendiri yang mengelolanya. Apakah sembuh dengan rutin menggunakan obat kimia atau sembuh dengan berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia, itu sebuah pilihan dan keputusan besar dalam hidup Anda. Jadi jangan sampai kemana-mana, setelah kemana-mana bawa kresek obat, 2 kresek, 3 kresek gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau bagi kasus gagal ginjal, yang dimana mau tidak mau harus cuci darah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, pertanyaan mau sampai kapan? Ya, belum lagi nanti kalau misalnya dikhawatirkan ada merembet tertular hepatitis ataupun yang lain-lain. Nah, itu yang kita antisipasi sedini mungkin. Nah, kita perhatikan aja hipertensi, diabetes, tetangga kita gitu, atau saudara kita atau orang-orang yang kita sayangi. Kalau proses pendekatannya itu hanya medis saja tanpa ikhtiar sisi yang lainnya, itu bisa dipastikan menggunakan atau dikendalikan tensi dan kadar gulanya itu dengan obat-obatan kimia. Nah, sudah pasti bahwa penggunaan obat-obatan kimia itu efeknya entah itu ke ginjal, liver, dan lain sebagainya. Sudah hipertensi dan diabetesnya ini bisa mengakibatkan gangguan di jantung. Sudah hipertensi dan diabetesnya ini bisa mengakibatkan gagal ginjal. Sudah hipertensi dan diabetesnya ini bisa mengakibatkan serangan stroke. Maka penggunaan yang tidak bijaksana dalam penggunaan obat-obatan kimia itu pun juga mempercepat proses kerusakan sisi-sisi organ yang lainnya. Bahwa ingat bahwa tubuh ini, organ ini Allah kuasakan, Allah percayakan kepada diri kita masing-masing. Lalu 2. Yang 3, alhamdulillah,
kelebihan yang ada di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, kami terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan nomor STPT 4486514 DKS 8 2020, yang dimana setiap 3 tahun kami perpanjang. Lalu kami juga mendapatkan surat rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan nomor B1549 KK 1204 6 BA 0007 2020. Artinya, secara legal formal hukum negara, alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan. Secara legal syariah, terapi ruqyah psikis syariah yang kami lakukan secara syariah juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga nanti berbagai macam penyakit kronis, alhamdulillah, itu betul-betul dengan fokus membenahi sistem. Kemudian nanti ada proses pendampingan terapi dengan batas waktu tertentu yang masing-masing orang berbeda-beda, itu bisa diwujudkan dengan berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Belum lagi saat ini banyak kasus-kasus kanker gitu ya. Kanker otak, kemudian kanker payudara, kanker liver, kanker ginjal gitu ya. Terus kemudian sisi-sisi kanker yang lainnya. Nah, ini juga menjadi perhatian serius kita karena sel kanker, tumor itu adalah sel hidup. Dia termasuk bagian dari makhluk ciptaan Allah. Kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar sisi rohani yang kuat dan sisi sunatullah yang tepat, maka sel kanker dan sel tumornya ini dikhawatirkan bisa menyebar ke sisi-sisi yang lainnya. Karena kalau hanya pendekatan medis itu hanya 3, operasi, radiasi, dan kemoterapi. Hasilnya kita lihat banyak yang kurang menggembirakan gitu ya. Belum lagi nanti efek-efek psikologis, efek rohani, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi perhatian serius kita. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sakit kronis apapun Anda, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan. Dan juga bagi Anda, pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, awali kedatangan Bapak Ibu dengan sholat istikharah, mantapkan hati, ringankan langkah. Ambil keputusan sekarang juga. Telepon kami sekarang juga di 0274 884 764. SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bisa dibuka website kami di www.mutiaramadani.com. Bisa juga dibuka YouTube channel kami, buka YouTube, ketik Mutiara Madani, di situ banyak rekaman kami. Monggo bisa di like, subscribe, and share ke orang-orang yang kita cintai untuk berbagi informasi kebaikan. Apapun agama Anda, apapun latar belakang Anda, kalau memang kesembuhan, kesehatan itu sangat penting bagi Bapak Ibu, kami siap mendampingi untuk menuntaskan dengan mengembalikan kekuatan tubuh untuk punya kemampuan mengobati dirinya sendiri dengan izin dan rahmat Allah semata. Kami tunggu kedatangannya mulai hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Khusus Ahad ini dan Ahad depan kami ada acara full sehingga libur. Kami tunggu kedatangannya Jumat, Sabtu, dan juga Senin. Adapun untuk hari-hari berikutnya, Kamis juga mulai jam 1 siang. Adapun untuk hari ini mulai pagi ya, jam 9 pagi sampai malam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Narotama. Kalau berbicara mengenai penyakit segala macam tadi memang ngeri ya pemirsa di rumah ya. Tapi jangan khawatir, walaupun kita masih di masa pandemik dan juga mungkin Anda keterbatasan untuk datang, merasa jauh atau bagaimana, bisa telepon dulu dihubungi, dan Mutiara Madani juga bisa menerima panggilan untuk datang ke rumah ataupun ke kantor, atau nanti ada kumpulan bareng dengan keluarga kecil nggak terlalu besar, bisa juga mengundang Mutiara Madani. Nomornya langsung bisa dicatat di nomor yang tadi disebutkan, yaitu di 0274 884 764 atau di 0815 688 2700 dan 0815 8729 510. Kalau gitu sudah selesai tugas saya bersama untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam Tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Musik terkini, Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV HD. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Nah, Pekerjaannya sing sae. Jos